Halo semuanya, apakah kalian semua pernah mendengar kata hoax? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu tentang hoax itu apa? Kalau belum, inilah waktunya kita berkenalan dengan hoax. Tapi sebelum itu, izinkanlah aku memperkenalkan diri. Jadi namaku adalah Rahadi Siswoyo dari kelas PB 2020 dengan NIM 20020744037. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi, hoax menurut Kamus Oxford 2017 artinya adalah sebuah bentuk penipuan yang bisa membawa kelucuan atau justru membawa bahaya. Nah, sedangkan hoax dalam bahasa Indonesia atau yang disebut orang dengan hoax itu sendiri dapat diartikan sebagai kabar bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan hoax dalam bahasa Inggris berarti sebuah olok-olokan atau informasi bohong, atau bisa diartikan sebagai memperdaya alias membohongi. Nah, setelah kita tahu apa itu hoax, lalu kita harus mengetahui juga mengapa hoax itu diciptakan. Ada 3 hal utama yang membuat hoax tersebut diciptakan. Yang pertama, hoax diciptakan dengan tujuan untuk membuat kebingungan. Lalu hoax diciptakan untuk membuat keresahan, dan hoax diciptakan untuk membuat ketidaknyamanan pada masyarakat. Itulah tujuan hoax diciptakan. Setelah membincangkan tujuan diciptakannya hoax, sekarang kita akan berbicara tentang penyebaran hoax. Hoax sendiri lebih dominan disebarkan melalui media sosial. Menurut penelitian master di tahun 2017, hoax paling tinggi disebarkan melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan Pet sejumlah 92%. Lalu yang kedua melalui WhatsApp, Line, dan Telegram sebesar 63%. Dan yang ketiga adalah web sebesar 34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial berperan sangat besar terhadap penyebaran hoax. Lalu, isu apa yang mendominasi penyebaran hoax, terutama di Indonesia? Menurut penelitian Ismail Fahmi di tahun 2017, beliau berhasil mengungkap sebuah data bahwasanya isu yang mendominasi penyebaran hoax di Indonesia yang pertama adalah isu sosial dan politik, dan yang kedua adalah isu ras. Ya, itu semua bisa kita lihat beberapa tahun belakangan, banyak sekali berita-berita yang mengaitkan tentang sosial politik dan ras, karena di Indonesia sendiri 2 hal tersebut sangat sensitif sifatnya. Maka banyak sekali orang-orang yang mencari keuntungan untuk membuat hoax tersebut. Kita juga harus mengetahui seperti apa bentuk hoax yang disebarkan. Bentuk hoax yang disebarkan berupa tulisan sebanyak 62,10%. Lalu yang kedua berupa bentuk gambar sebanyak 37,50%. Dan yang terakhir berupa video sebanyak 0,40%. Hoax ini mampu memicu kekacauan, bahkan hingga perpecahan, dan negara seperti Indonesia yang menjemuk seperti ini rawan terpecah belah oleh berita-berita yang tidak pasti, oleh kabar-kabar yang menyebabkan orang-orang gelisah, orang-orang bingung harus kepada siapa orang-orang mencari kebenaran. Maka akan sangat berdampak buruk sekali hoax ini jika terus dibiarkan. Langkah sepatutnya adalah kita harus bisa menangkal hoax. Dari salah satu sumber yang saya baca, ada cara yang cukup efektif untuk menghindarkan kita dari berita hoax, yakni dengan memperkuat atau meningkatkan kemampuan literasi media. Seperti apakah itu? Jadi, dalam literasi media terdapat 7 poin yang harus kita pahami dan kita pelajari. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis berita yang kita terima. Jadi kita tidak boleh asal menerima berita saja, melainkan kita harus menganalisisnya. Lalu yang kedua, kita harus mampu untuk mengevaluasi apakah berita tersebut baik atau buruk. Kita evaluasi apakah saja kekurangan dan kelebihan dari berita tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus mampu mengelompokkan berita-berita tersebut. Karena dalam hoax sendiri banyak berita yang serupa. Maka di prinsip yang ketiga ini kita harus mengelompokkan mana berita yang sama dengan berita yang lain dan mana berita yang berbeda dengan berita yang lain. Lalu yang keempat adalah dengan cara menarik kesimpulan dari ketiga poin ini. Kita harus menarik kesimpulan secara baik dan presisi tentunya. Yang kelima ini kita harus menggunakan prinsip-prinsip umum atau prinsip-prinsip yang sudah ada dan benar untuk membuat
sebuah kesimpulan tadi agar kita tetap memiliki pandangan yang lurus, kita tetap memiliki tujuan yang jelas, dan kita tetap memiliki patokan yang jelas. Dan yang keenam, kita mengumpulkan semua elemen dari poin 1 sampai ke 5 tersebut jadikan satu, sehingga timbullah poin yang ke-7, yakni kita dapat membuat sebuah deskripsi baru dari berita yang aslinya secara lebih jelas, singkat, dan padat. Nah, kawan-kawan, dengan cara seperti itu tadi, kita sudah mampu untuk berusaha mengurangi berita hoax yang terjadi di masyarakat saat ini. Jika bukan kita, siapa yang memulai? Jika bukan kita, siapa yang akan mengatasi hoax-hoax ini? Maka dari itu kawan-kawan, mari kita belajar tentang literasi media yang baik dan benar. Kita kurangi menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Dan ya, seperti kata iklan layanan masyarakat, saring sebelum sharing. Sekian dari saya tentang penjelasan hoax kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.